usaha bernama Hanking melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpanya ke Polsek Tanjung Karambara. Laporan tersebut dibuat setelah korban penerima cek giro yang belakangan diketahui tidak dapat dicairkan di Bank Mandiri. Akibat kejadian ini, korban mengaku mengalami kerugian total Rp128 juta sesuai nilai yang tertera dalam cek. Merasa dirinya tertipu, Hengki pengusaha melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpanya ke Polsek Tanjung Karang Barat. Laporan tersebut dibuat setelah korban menerima cek giro yang belakangan diketahui tidak dapat dicairkan di Bank Mandiri. Kepada wartawan kuasa hukum korban, Mas Wantobi, pada Jumat 13 Februari 2026 mengatakan bahwa peristiwa bermula dari permohonan bantuan modal yang diajukan terlapor berinisial AA kepada kliennya. Saat itu terlapor menyampaikan alasan membutuhkan dana talangan untuk operasional perusahaan, termasuk pembayaran gaji karyawan dengan janji pengembalian setelah pencairan proyek. Mas Wantobi mengatakan awalnya bukan kerjasama, melainkan permohonan bantuan modal. Klien kami menyertakan dana 100 juta dengan kesepakatan bagi hasil bukan bunga. Menurutnya jatuh tempo pengembalian disepakati pada 31 Desember 2025. Namun hingga tenggat waktu tersebut, dana pokok maupun keuntungan tidak dikembalikan. Terlapor kemudian kembali berjanji akan melunasi pada 2 Februari 2026, tetapi janji itu juga tidak terrealisasi. Sebagai upaya meyakinkan korban, terlapor memberi cek giro atas nama PT Gemilang Mulia Sarana. Ketika korban mencoba mencairkan cek tersebut pada Kamis 12 Februari 2026, pihak bank menyatakan saldo tidak mencukupi sehingga cek tidak dapat dicairkan. Akibat kejadian ini, korban mengaku mengalami kerugian total 128 juta sesuai nilai yang tertera dalam cek. Mas Wantobi menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur penipuan dan penggelapan, sebagaimana diatur dalam KUHP baru, karena sejak awal terdapat rangkaian kebohongan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Sangat jelas modus penipuan dan menggunakan cek kosong. Pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, dan cepat agar memberikan kepastian hukum serta mencegah terulangnya modus serupa di Bandar Lampung. Jika alat bukti sudah cukup dan tidak ada itikat baik dari telapor, perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.